Berikut ini adalah jadwal dan link live streaming Timnas Indonesia vs Australia pada Selasa tanggal 10 September tahun 2024. Jadwal dan link live streaming Timnas Indonesia vs Australia pada Selasa tanggal 10 September tahun 2024. Timnas Indonesia akan menjamu Australia dalam matchday kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga Grup C di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK, Jakarta. Garuda dalam kepercayaan diri tinggi usai meraih 1 poin dari lawatannya di Arab Saudi pada Kamis lalu, sedangkan Australia kalah di laga perdana di kandang sendiri dari Bahrain, menargetkan bangkit saat lawan Timnas Indonesia. Optimisme tinggi disampaikan Ragnar Oratmangun yang sangat percaya diri Timnas Indonesia bisa memenangi laga. "Saya pikir kami sangat yakin bisa menang. Kami bermain di kandang sendiri, sebuah keuntungan besar bagi kami," kata Ragnar dalam wawancara eksklusif dengan Bolasport.com dan Kompas.com. "Kami sudah menunjukkan apa yang bisa dilakukan tim ini dalam laga melawan Arab Saudi. Kami sangat kuat sebagai sebuah tim. Jadi saya pikir kami percaya dan perlu memastikan bahwa kami akan mendapatkan poin," tambahnya. Sementara itu, gelandang Australia Jackson Irvine ingin menjadikan laga lawan Timnas Indonesia sebagai ajang bangkit usai kekalahan dari Bahrain. "Kita perlu mengakuinya, ini adalah pertandingan besar, dan memberi tekanan pada diri kita sendiri, tetapi menyadari besarnya apa yang mungkin terjadi dalam konteks 10 pertandingan. Jika Anda akan kalah 1, saya lebih suka kalah di pertandingan pertama, tetapi sekarang kita perlu tampil dan kita perlu menyadari apa artinya itu untuk pertandingan berikutnya. Tidak seorang pun akan bersembunyi, tidak seorang pun akan menunjuk jari, Anda tidak akan pernah menemukannya di tim ini. Pemain tidak masuk ke mode mempertahankan diri seperti yang dapat Anda lihat di level klub. Semua orang di sini akan bersatu dan berjuang selama beberapa hari ke depan, melakukan segalanya dengan benar," tambahnya. Laga lawan Australia juga bisa jadi Timnas Indonesia untuk push rank di FIFA. Timnas Indonesia sempat naik 3 peringkat ke ranking 131 FIFA usai menahan Arab Saudi 1-1. Namun negeri jiran Malaysia sempat mengambil alih posisi Indonesia usai menjuarai Pesta Bola Merdeka 2024 saat mengalahkan Lebanon 1-0, Minggu, tanggal 8 September tahun 2024. Kini saat lawan Australia, Timnas Indonesia bisa menggeser lagi Malaysia bahkan meninggalkan sang negeri jiran. Pasukan Sintayong bisa merangsek ke peringkat ke-127 andai menang. Akan tetapi menyalip Malaysia tidak lebih penting ketimbang menjaga peluang lolos ke Piala Dunia 2026. "Jadi saya mohon ramaikan pertandingan," kata Sintayong. "Dan kami akan memberikan yang terbaik melawan Australia. Kami akan menghadapi Australia di SUGBK, jadi kepada semua fans kalian bisa datang. Dan kita bisa mempengaruhi lawan kita. Terus dukung para pemain, berikan dukungan terbaik sebisa yang kalian bisa. Hal itu akan menjadi kekuatan buat saya, buat para pemain, yang tentu diharapkan kita semua bisa mendapat hasil terbaik." Laga Timnas Indonesia vs Australia akan kick-off pukul 19 waktu Indonesia Barat live di RCTI. Bahkan RCTI menayangkan siaran sejak pukul 16 waktu Indonesia Barat seperti dilansir dari akun media sosialnya. Timnas Indonesia akan menghadapi Australia pada laga kedua Grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan, Jakarta Pusat, Selasa tanggal 10 September tahun 2024. Dalam laga itu, pelatih Timnas Indonesia, Sintayong, kemungkinan besar akan menurunkan Justin Hubner. Itu berarti Justin Hubner akan bermain sejak menit awal dalam laga nanti. Sebelumnya Justin Hubner tidak bisa bermain saat Timnas Indonesia melawan Arab Saudi pada laga pertama Grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion King Abdullah Sports City, Jeddah, Kamis tanggal 5 September tahun 2024. Justin Hubner absen karena harus menjalani hukuman akumulasi kartu kuning. Sintayong diprediksi masih akan menggunakan formasi 3-4-3 melawan Australia. Taktik itu dipakai Sintayong dan sukses menahan imbang Arab Saudi dengan skor 1-1. Justin Hubner diprediksi akan berada di barisan pertahanan Timnas Indonesia. Ia akan mengawal lini belakang tim Merah Putih bersama Jay Izzez dan Rizky Ridho. Jay Izzez tetap dipercaya menjadi kapten Timnas Indonesia.
Di lini tengah akan ada 4 pemain timnas Indonesia. Mereka adalah Tom Haye, Ivar Jenner, Kelvin Verdonk, dan Asnawi Mangkualam. Asnawi Mangkualam dan Kelvin Verdonk akan bertugas untuk membantu serangan dan bertahan. 3 striker timnas Indonesia akan ditugaskan kepada Witan Sulaiman, Ragnar Oratmangun, dan Rafael Struijk. Diharapkan formasi itu bisa membuat timnas Indonesia meraih kemenangan atas Australia. Shin Tae-yong mengakui bahwa laga melawan Australia tidak akan mudah. Di atas kertas, kekuatan Australia jauh lebih kuat ketimbang timnas Indonesia. Australia kini berada di posisi ke-24 ranking FIFA dan timnas Indonesia duduk di posisi ke-133. Meski begitu, Shin Tae-yong yakin dengan kekuatan anak-anak asuhnya. Para pemain tidak akan menyerah. Bagaimanapun caranya mereka akan menjadikan laga kandang ini sebagai pertandingan yang baik melawan Australia, kata Shin Tae-yong. Sementara itu, Justin Hubner mengatakan bahwa Australia merupakan negara yang kuat. Meski begitu, timnas Indonesia juga sedang berkembang pesat. Kami tidak takut pada siapapun. Kami akan berjuang dan persiapan kami bagus untuk melawan Australia. Kami akan melakukan semua yang kami bisa untuk mengalahkan Australia dan kita akan lihat bagaimana hasilnya, tutup Justin Hubner. Formasi 3-4-3. Maarten Paes, Justin Hubner, Jay Ises, Rizky Ridho, Kelvin Verdonk, Tom Haye, Ivar Jenner, Asnawi Mangkualam, Witan Sulaiman, Ragnar Oratmangun, Rafael Struijk. Pelatih Australia, Graham Arnold, mengaku untuk menghadapi timnas Indonesia, pemainnya hanya perlu menyiapkan mental kuat agar bisa mencuri poin. Australia akan menghadapi timnas Indonesia di laga kedua grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan, Jakarta, Selasa tanggal 10 September tahun 2024. Tim berjulukan Socerus tersebut menatap laga ini dengan serius karena mereka memulai putaran ketiga dengan hasil kurang bagus. Tim asuhan Graham Arnold menelan kekalahan di kandang dari Bahrain 0-1 pada Kamis tanggal 5 September tahun 2024. Untuk itu, dalam laga melawan timnas Indonesia ini, pasti Australia mempersiapkan diri dengan maksimal. Juru taktik berusia 61 tahun tersebut bahkan mengakui bahwa pertandingan perdana mereka memang tak mulus. Arnold juga mengakui bahwa hasil melawan Bahrain memang tak memuaskan. Oleh karena itu, dia menatap laga melawan Jay Ises dan kawan-kawan dengan persiapan maksimal. Pertemuan ini akan menjadi laga yang sulit buat kedua tim, ujar Graham Arnold kepada awak media termasuk Bolasport.com di SUGBK, Senin tanggal 9 September tahun 2024. Jadi kami sangat gembira menyambut laga nanti, ucapnya. Jelang melawan timnas Indonesia ini, Graham Arnold mengaku telah mengevaluasi kekurangan tim dari laga sebelumnya. Dia menyatakan skuadnya telah mempersiapkan diri dengan baik untuk melawan tim tuan rumah. Arnold bahkan mengaku sudah mengantongi kekuatan tim merah putih. Pelatih asal Sydney ini mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan riset terhadap timnas Indonesia setelah mengalahkan mereka 4-0 di Piala Asia 2023 pada Januari lalu. Menurutnya, tim merah putih semakin berkembang dan bagus. Akan tetapi, dia juga menyatakan telah mengetahui kekuatan dan gaya permainan tim asuhan Shin Tae-yong. Arnold jadi cukup percaya diri menatap laga kedua grup C nanti. Kami sudah melihat timnas Indonesia bermain, kami sudah menganalisis kekuatan dan gaya permainan yang diterapkan mereka, kata Arnold. Dia tak bisa memungkiri pertandingan melawan Bahrain memang hasilnya mengecewakan. Untuk itu, dalam laga melawan skuad Garuda ini, Arnold hanya menekankan agar para pemainnya memperlihatkan mental yang kuat. Menurutnya persiapan mental dibutuhkan tim asuhannya karena timnas Indonesia akan tampil di hadapan supporter mereka langsung. Teror supporter timnas Indonesia diketahui menakutkan sehingga dia menyebut yang diperlukan Soceros saat ini hanya mental yang kuat. Arnold juga meyakini bahwa timnas Indonesia saat ini bukan lagi sekadar sekumpulan pemain individualistis tetapi mereka mampu menunjukkan kerjasama yang bagus. Penampilan apik itu telah ditunjukkan Tom Haye dan kawan-kawan dalam laga perdana melawan Arab Saudi lalu. Pada pertandingan sebelumnya memang bukan hasil yang kami sukai, tetapi seperti yang tadi dibilang, kami akan lebih memerhatikan mental, tegas Arnold. Yang terpenting adalah bagaimana kami bereaksi untuk menghadapi timnas Indonesia, tuturnya.
Mantan pemain Persib Bandung, Robby Gaspar menilai Sintayong membangun timnas Indonesia ke arah lebih baik. Robby Gaspar mengenal sepak bola Indonesia saat memperkuat sejumlah klub Indonesia. Ia pernah membela Persita pada tahun 2005 sampai tahun 2006. Kemudian pemain berposisi sebagai gelandang itu pindah ke Persiba hingga 2009. Setelah itu, Robby Gaspar membela Persema hingga 2011. Robby Gaspar lalu membela Persib hingga Agustus tahun 2012. Selama di Persib, Robby Gaspar bermain dalam 20 laga dengan 1055 menit bermain. Ia memberikan tanggapan terkait hasil timnas Indonesia melawan Arab Saudi yang berakhir dengan skor 1-1. Dengan hasil imbang melawan Saudi, itu tidak pernah terdengar dalam sepak bola Indonesia. Dulu, mereka akan kalah, jika tidak mampu meraih hasil seperti itu. Indonesia, menurut pengalaman saya, belum pernah bermain dengan baik. Mereka hebat di kandang sendiri, tetapi saat bermain di kandang lawan, mereka kesulitan. Ada beberapa tanda yang sangat bagus untuk sepak bola Indonesia, ujarnya. Pria yang saat ini mengepalai Australian NGO The Indonesia Institute menilai Sintayong dalam jalan baik membangun timnas Indonesia. Timnas Indonesia saat ini memiliki pemain yang berlaga di liga-liga Eropa. Sint sedang membangun tim yang sangat bagus, kata Gaspar. Lalu Anda mendatangkan pemain yang telah dinaturalisasi dan mereka akan bermain dengan baik. Yang mereka butuhkan hanyalah pengalaman pertandingan besar, ujar pria kelahiran Perth itu. Gaspar menemukan satu kendala dengan berdatangannya pemain baru dari Eropa, yang menjadi kendala mereka adalah mereka belum pernah bermain bersama sebelumnya. Pemain baru terus berdatangan, ujarnya. Lebih lanjut, ia menilai Sintayong sukses menanamkan rasa percaya diri untuk pertandingan tandang. Dia membangun kepercayaan diri mereka, bahwa mereka bisa mendapatkan hasil di luar kandang, ujarnya. Selanjutnya, timnas Indonesia akan melawan Australia pada matchday kedua grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Selasa, tanggal 10 September tahun 2024. Pemain timnas Indonesia, Justin Hubner, mengakui bahwa ia dan rekan-rekannya banyak memetik pelajaran berharga usai kalah dari Australia. Kata Justin Hubner, timnas Indonesia sekarang lebih kuat ketimbang sebelumnya. Seperti diketahui, timnas Indonesia sempat kalah telak 0-4 dari Australia pada babak 16 besar Piala Asia 2023 di Stadion Jassim bin Hamad, Doha, Qatar, tanggal 28 Januari tahun 2024. Saat itu, masih banyak pemain-pemain keturunan yang belum membela timnas Indonesia. Hanya ada 7 pemain keturunan yang tampil membela timnas Indonesia melawan Australia. Mereka adalah Elkan Bagot, Jordi Amat, Sain Patinama, Sandy Walsh, Justin Hubner, Ivar Jenner, dan Rafael Struijk. Untuk saat ini ada tambahan pemain keturunan yang membuat timnas Indonesia semakin kuat. Pemain-pemain yang datang itu adalah Nathan Chuaon, Tom Haye, Jay Izes, Ragnar Oratmangun, Kelvin Verdong, dan Maarten Paes. Justin Hubner yakin dengan tambahan pemain baru dari keturunan bisa membuat timnas Indonesia semakin kuat. Ini menjadi modal berharga bagi timnas Indonesia yang akan menjamu Australia. Timnas Indonesia dijadwalkan akan menjamu Australia pada laga kedua grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan itu digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan, Jakarta Pusat, Selasa tanggal 10 September tahun 2024. Kami berkembang banyak dan saat ini ada beberapa pemain baru di tim. Level kami juga meningkat sangat pesat dan banyak pemain-pemain berkualitas di tim ini, kata Justin Hubner kepada awak media termasuk bolasport.com. Lanjut Justin Hubner, saat melawan Australia pada Piala Asia 2023, timnas Indonesia sudah bermain bagus di babak pertama. Ada peluang yang datang, namun tidak berhasil mencetak gol ke gawang Australia. Sedangkan Australia bermain efektif. Serangan yang dibangun para pemain Australia langsung menjebol gawang timnas Indonesia. Kami merasa baik dan kami siap menghadapi Australia. Tidak ada yang kami takutkan, kata Justin Hubner.